Alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sahabat mulia Suhaib Salim Maula Abi Huzaifah. Sedikit kita ulang bahwasanya Salim ini adalah seorang budaknya Abu Huzaifah yang mana diangkat dari masih kecil gitu. Jadi dibeli oleh istrinya Abu Huzaifah dari sejak kecil sampai nanti di usianya yang ke-15 tahun. Dalam riwayat disebutkan Abu Huzaifah begitu sayang dengan Salim ini dan ingin memerdekakannya, namun pingin masih ada hubungan kekerabatan. Maka ketika itu Abu Huzaifah lapor kepada Rasulullah, gimana caranya nih? Ya, karena kalau ngangkat saja itu nggak boleh. Ngangkat karena sebelumnya Salim pernah karena Abu Huzaifah pernah mengangkat Salim menjadi anaknya dengan sebutan Salim bin Abi Huzaifah. Tapi ini terlarang, nggak boleh. Sebagaimana halnya Nabi Muhammad ketika mengangkat Zaid bin Harisah, itu pun Nabi kena turun ayat ya yang menyebutkan panggillah seorang walad dengan nama ayahnya, ya disematkan, dinasabkan kepada ayahnya, nggak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Namun suami istri ini Abu Huzaifah dengan istrinya begitu sayang dengan Salim sehingga pingin hubungan mereka itu bukan hanya sebatas hubungan seorang budak yang sudah dimerdekakan, tapi pingin ada sebagaimana halnya nasab. Halnya nasab gimana, Pak? Artinya nggak bisa dinikahi kemudian mahram dengan orang tuanya. Nah, cara menjadikan seorang anak ini menjadi mahram gimana? Berarti harus gimana, Pak? Harus nyusu. Nah, tapi ini udah gede, Pak. Udah 15 tahun. Ya, udah 15 tahun. Maka dalam sirah itu disebutkan berikan ia kekenyangan sehingga dia menjadi nasab, sehingga dia menjadi anak susuanmu. Kekenyangan itu maksudnya di sini minum dari susu istrinya sampai dia kenyang, maka ketika itu dia akan menjadi anak angkatnya. Dia menjadi anak susuannya. Yang mana anak susuan ini berlaku sebagaimana hukumnya nasab. Ya, nggak boleh dinikahi, kemudian menjadi muhrimnya gitu ya. Sehingga dalam surah disebutkan Nabi meminta kepada Abu Huzaifah, pada saat itu kebetulan juga Abu Huzaifah punya anak, sehingga istrinya juga sedang menyusui anaknya, dan diminta untuk disediakan susu dari istrinya tersebut dan diminumkan kepada Salim tadi, sehingga hubungan mereka bukan lagi hanya hubungan anak angkat tapi menjadi anak susuan, sehingga dengan ayahnya, dengan ibunya dia di rumah pun menjadi mahram, menjadi muhrim. Ya, tidak ada halangan, karena kalau hubungannya hanya sebatas budak itu kan ada batasan-batasannya nanti. Sehingga Salim menjadi anak susuannya dari Abu Huzaifah. Kenapa Salim mendapatkan gelar maula? Karena di sini seorang budak akan mendapatkan sebutan maula kepada tuannya itu apabila satu tuannya itu memerdekakannya gitu, ya, memerdekakannya. Sehingga kalau dia nanti berkeluarga dan lain sebagainya, dia akan disebut dengan seperti halnya Salim Maula Abi Huzaifah. Maksudnya Salim Abu Huzaifah ini adalah tuannya, dulu tuannya Salim. Kurang lebih seperti itulah sematannya. Nah, yang diantara Salim, walaupun dia adalah awalnya seorang budak, tapi memiliki kedudukan yang cukup tinggi di mata para sahabat, karena Salim adalah guru ngajinya para sahabat. Guru ngaji loh. Jadi Nabi menyebutkan ada 4 orang sahabat yang dijadikan sebagai rujukan untuk mempelajari Al-Quran.
yaitu Ibnu Abbas, kemudian Salim Maula Abi Huzaifah, kemudian Ubay dan juga Muaz bin Jabal. 4 sahabat ini yang pada masa para sahabat ya Umar, Abu Bakar, belajarnya ke situ. Belajarnya ke mereka ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana Islam mengangkat derajat seorang budak yang biasa-biasa saja menjadi memiliki kedudukan yang dihormati dan dimuliakan di kalangan para sahabat. Dan bukan hanya itu saja, ketika Nabi hijrah ke Madinah, disusul pada saat itu juga Salim ikut hijrah yang bersama dengan Rasul, cuma bukan rombongan Nabi, karena rombongan Nabi kan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar muter jalur gitu, nggak jalur utama. Nah, adapun Salim pada saat itu ingin berbarengan dengan Nabi, namun nggak bisa gitu ya. Kemudian sebelum sampai di Madinah, Nabi membuat Masjid Quba, yang mana Nabi di sana menetap di Quba selama 3 hari, dan pada saat Nabi ada di sana, Nabi yang menjadi imam sholatnya. Namun ketika Nabi sudah mulai masuk ke kota Madinah, Salim masih tetap di Quba, diminta oleh Rasul untuk menjadi imam sholat di sana. Dan pelaksanaan sholat Jumat pertama di Quba itu diimami oleh Salim Maula Abi Huzaifah. Adapun Nabi di tempat yang lain, berbeda tempat karena sudah berangkat gitu ya. Adapun di Quba sendiri, di Masjid Quba, yang menjadi imam sholat itu adalah Salim Abi Huzaifah, Salim Maula Abi Huzaifah. Kemudian suatu hari dikisahkan Aisyah pernah pulang telat ke rumah. Kemudian Nabi bertanya, dari mana gitu. Nabi nanya kepada Aisyah. Kata Aisyah, saya barusan mendengar ada sahabatmu yang membaca Al-Quran, tapi aku gak kenal siapa gitu. Akhirnya Nabi melihat dari bilik beliau, kan langsung ke Masjid Nabawi, melihat Salim yang sedang mengajarkan Al-Quran di sana. Kemudian Nabi bersabda, Hada Salim Maula Abi Huzaifah. Ini Salim Maula Abi Huzaifah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hada. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seseorang seperti ini salah satu dari umatku gitu. Salim ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya di sini menunjukkan kebanggaan Nabi kepada Salim, ya, penghormatan Nabi kepada Salim karena kemampuannya dalam memahami Al-Quran itu lebih dibandingkan para sahabat-sahabat yang lainnya, bahkan sahabat-sahabat senior. Ya. Kemudian pernah satu saat Madinah terancam akan diserang oleh musuh. Maka penduduk Madinah yang lainnya itu merasa ketakutan. Ini dikisahkan oleh Amr bin As. Amr bin As tahu Pak ya? Gubernur Syam. Ya, ini orang hebat Pak yang membuka Mesir, wilayah Mesir sampai ke Syam sana. Ini Amr bin As banyak perannya di sana. Maka Amr bin As ketika melihat kondisi Mekah mencekam, ketakutan karena akan mendapatkan serangan, maka Amr bin As mendapati Salim. Dia jalan sendirian, duduk di tengah-tengah gerbang masuk ke kota Madinah dengan pedangnya terhunus. Dia duduk sambil ikhtiba. Ikhtiba itu di pedang Pak, kayak apa ya? Sambil duduk begini nih, nancepin pedang ke tanah, dia duduk ikhtiba. Artinya apa? Siapapun yang masuk, yang menyerang, siap dihadapi sama dia sendirian, yang lainnya nggak ikutan. Nah, maka Amr bin As ketika melihat Salim melakukan ikhtiba, duduk tadi sendirian dengan pedang terhunus menancap ke tanah seperti itu, maka Amr bin As pun ngikut melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Salim. Kemudian Nabi bersabda,
ya ayuhan nas, ala kana mafza'ukum ila Allah wa ila rasulih. Thumma qala ala fa'altum kama fa'ala hadzani ar-rajulanil mu'minat. Wahai manusia, mengapa ketakutan kalian tidak kepada Allah? Itu kan tadi karena mau diserang nih. Kenapa takut sama manusia? Kenapa bukan kalian takut dengan Allah dan Rasulnya? Kemudian beliau bersabda, mengapa kalian tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang mukmin ini? Maksudnya Salim dengan Amru bin As. Artinya ketika ada musuh datang, paling depan duduk. Nggak ada ketakutan sedikit pun berhadapan dengan musuh. Kemudian masuk bagian akhir dari kisah Salim ini, wafat syahidnya Salim. Beliau ini ikut semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Sampai di masa akhir Rasulullah itu, sebelum beliau wafat kan mulai muncul nabi palsu, Pak ya, Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ini sendiri sebenarnya, kalau dalam surah kita di awal sudah pernah kisahkan bagaimana dia datang dengan rombongan kaumnya menghadap Rasulullah. Namun ketika sudah sampai bertemu dengan Rasul, dia malah keikutan masuk. Dia nunggu jagain tunggangan teman-temannya yang lain. Nah akhirnya setelah teman-temannya itu selesai, kemudian baru dia ngobrol gitu dengan Nabi. Kata dia seperti ini, aku akan masuk, wahai Muhammad, ketahuilah aku ini pimpinan suku. Di bawahku ada 100.000 orang. Artinya ini jumlah yang sangat besar, 100.000 orang. Andai kata Musailamah masuk Islam, maka 100.000 orang ini pasti akan syahadat semuanya. Tapi kata Musailamah ada syaratnya. Wahai Muhammad, kalau nanti engkau meninggal, jadikan aku sebagai penggantimu. Arti transaksinya adalah kalau Nabi meninggal, jadi sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah mengumumkan dulu, nanti kalau saya meninggal, yang mengganti Nabi itu ini. Kata Nabi, masalah Nabi bukan hakku. Nabi kan nggak bisa nunjuk Nabi gitu ya. Masa kayak gini Pak, manusia nunjuk manusia lain jadi Tuhan, kan nggak mungkin. Ada kan begitu ya? Manusia berkumpul manusia terus nunjuk salah satu, kamu jadi Tuhan ya, karena begini-begini, kan tidak mungkin. Nah begitu juga Nabi pun nggak mungkin menunjuk manusia sepertinya untuk menjadi Nabi. Kata Nabi Muhammad, ini haknya Allah, hak prerogatifnya Allah, nggak mungkin saya nunjuk kamu. Kalau memang Allah nunjuk, ya itu keberkahan buatmu. Tapi itu hanya lagi-lagi hanya Allah, nggak bisa minta kepadaku gitu. Nabi nggak bisa menunjuk, apalagi Nabi katakan bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman, la Nabi ba'dah, nggak ada lagi Nabi setelahnya. Maka setelah Salim, Musailamah Al-Kazzab ini ditolak gitu ya untuk menjadi Nabi, tidak disetujui tidak disepakati oleh Nabi permintaannya dia, maka dia balik ke umatnya. Maka ada banyak kejadian nanti Pak. Misalkan gini, Nabi itu kan kalau ada anak kecil kan diusap kepalanya Pak. Diusap kepalanya, ditahnik, kemudian diusap kepalanya. Dan yang diusap oleh Nabi, anak bayi itu rambutnya tumbuh lebat Pak, dan bagus. Kemudian pengikutnya Musailamah bilang, Musailamah, Muhammad, Nabi yang ada di Madinah sana, kalau ada anak lahir itu dia diusap kepalanya tumbuh rambut. Nah ini ada anak nih, rambutnya sudah ada nih, udah bagus. Kali aja kalau kamu usap lebih bagus. Maka diusaplah oleh Musailamah, yang terjadi apa Pak? Rontok rambutnya. Jadi pas diusap rontok. Nah ini Musailamah. Hati-hati juga diusap. Kemudian ada kisah berikutnya, Nabi pernah meludahi sebuah sumur, yang sumur itu airnya asin. Ya, sumurnya airnya asin. Ingat Pak, ini ludah Nabi Pak, jadi jangan ikut-ikutan. Jadi diludahi oleh Nabi, maka sumur itu menjadi tawar, jadi bersih. Nah, sampai juga info tersebut kepada pengikutnya Musailamah. Dia bilang, ini kita ada sumur juga nih, airnya sudah bersih nih. Tapi kali aja kalau habis diludahin tambah bersih gitu, tambah
seger gitu atau apalah. Diludahin Musailamah, apa yang terjadi, Pak? Airnya jadi busuk, Pak. Ya, air yang awalnya tadi masih bagus diludahin sama dia, malah bau bangke itu air. Jadi memang kalau nggak benar itu ngaruh kemana-mana. Maka ini diantara kisah sepintas tentang Musailamah, Pak ya. Nah, maka ketika setelah Nabi meninggal pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, di antara tugas besar beliau di awal-awal itu adalah memerangi nabi palsu sama memerangi orang yang enggan membayar zakat. Dan Sayyidina Abu Bakar itu mengerahkan pasukan besar, Pak, ke Yamamah. Yamamah ini apa? Tempat terjadinya perang besar antara pengikut Musailamah al-Kadzdzab dengan pasukannya Sayyidina Abu Bakar dan kekhalifahan Abu Bakar. Maka Salim salah satu yang ditunjuk sebagai pemegang panji dari Muhajirin. Ya, Salim salah satu yang ditunjuk pemegang panji. Kan kita tahu, Pak ya, yang megang panji itu adalah orang-orang yang punya keberanian, nggak takut mati, dan dia punya keahlian dalam berperang. Karena pada masa itu perang ditunjukkan menang kalahnya itu kalau bendera musuh jatuh berarti kalah, walaupun pasukannya masih banyak. Makanya yang megang panji perang, yang megang bendera pasukan itu orang-orang yang dipilih benar oleh Rasul. Maka Salim dipilih oleh khalifah gitu ya, oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Salim dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memegang salah satu panji mewakili dari para Muhajirin. Adapun Ansar itu diwakili oleh sahabat yang lainnya. Adapun Ansar yang megang panji perangnya itu Sabit bin Qais, sahabat mulia juga. Nah, maka dalam peperangan Yamamah ini peperangan yang cukup besar karena Musailamah punya 100.000 pasukan. Ya, maka ketika terjadi perang tersebut, Salim oleh Abi Huzaifah tadi benar-benar memegang panji perangnya itu dengan penuh tanggung jawab sampai akhirnya tangannya yang kanan ditebas. Ketika mau jatuh, panjinya dipegang dengan tangan kirinya, kemudian tangan kirinya pun ditebas. Kemudian akhirnya dia peluk panji perang tersebut dengan sisa tangannya yang masih ada, jangan sampai jatuh. Sampai akhirnya dia ditusuk oleh musuh dan beliau belum syahid saat itu. Di detik-detik nafas terakhir beliau bertanya, "Di mana saudaraku?" Abu Huzaifah maksudnya. "Di mana saudaraku?" Kepada sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup, minta diketemukan gitu. Ini udah di ujung-ujung lagi sakaratul maut nih. Ya, beliau bertanya, "Di mana saudaraku Abu Huzaifah?" Maka akhirnya para sahabat melihat Abu Huzaifah pun begitu juga, sudah mau syahid gitu ya. Beliau juga kena tebasan pedang, kena tombak, kena panah gitu. Sehingga akhir hayat kedua sahabat ini ketika meninggal itu bertemu, saling ada yang menyebutkan salah satu kepala mereka di kaki temannya yang lain. Artinya diangkat gitu ya, dipertemukan, salah satu yang tidur di kaki temannya yang lain dalam keadaan syahid. Nah, sampai di sini kisah tentang Salim Maula Abi Huzaifah. Ingat Pak ya, Salim. Kita kan ada Ustaz Salim Maksud Salim. Ingat Salim ahli Quran kan, Ustaz Maksud Salim juga hafiz Quran gitu ya. Muallim Quran. Nanti enggak salah nama. Makanya kita perlu kenal nama-nama sahabat, Pak. Anak pingin anak berani ya, kasih nama Khalid. Ya, anak pingin kuat hafalannya, kuat cerdas, kasih nama Ali. Atau anaknya pemberani, kasih nama Umar. Ya, pemberani enggak ada takutnya. Ya, jadi kalau pas nanti agak-agak keras kepala ya jangan salah. Ya, udah dikasih. Ya, karena nama itu adalah doa, Pak ya. Ada nama anak gini, Pak. Ada kadang orang tua lihat aja di bagus nih namanya Namira gitu ya. Tahu nggak artinya Namira? Pernah dengar Pak Namira? Namira. Bagus namanya, Pak. Bagus ya. Tahu artinya? Singa betina, Pak.
Nah, singa betina. Jadi kalau ngamuk-ngamuk suka marah, jangan salahin anaknya. Ya tiap hari dipanggil Namira. Kalau kita bahasa Indonesia kan singa. Jadi benar. Ini dalam pemberian nama gitu ya. Baik. Kemudian kita tutup kisah Salim ini, harapan Umar. Jadi Sayyidina Umar itu dulu kadang-kadang sering ngumpulin sahabat. Ini duduk santai, duduk sampai dengan sahabat nanya. Terus beliau nanya, kamu gitu ya, kalian ini apa yang kalian harapkan ada di rumah kalian? Maka para sahabat bilang, ya dengan apa adanya gitu ya. Saya berharap di rumah saya itu isinya emas. Emas itu yang nanti dengannya aku akan bersedekah banyak buat orang. Ada sahabat-sahabat yang lain bertanya, saya inginnya isinya nanti perhiasan. Yang dengan perhiasan itu nanti aku bisa bersedekah kepada banyak orang. Terus para sahabat udah jawab semua nih. Mereka nanya, Umar ya khalifah nih. Wahai Khalifatul Rasulillah gitu ya. Wahai Umar gitu. Kalau engkau sendiri apa yang engkau harapkan ada di rumahmu? Kata Sayyidina Umar, aku mengharapkan di rumah-rumah kalian ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian penuh dengan Mu'az bin Jabal, penuh dengan Salim Maula Abi Huzaifah, penuh dengan Huzaifah bin Al-Yamani. Jadi ini nama-nama sahabat yang punya kedudukan tinggi di antara sahabat yang lainnya. Kan kalau Abu Ubaidah bin Jarrah ini kan orang yang sangat kedudukannya, Nabi menyebutkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar terus Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun memang beliau cepat wafat syahidnya ya, kena taun ya di Syam. Nah itulah kisah tentang Salim Maula Abi Huzaifah. Masuk berikutnya, bahasan sahabat mulia yaitu Mus'ab bin Umair. Ada yang ingat Pak Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dalam kisah besarnya nanti, beliau ini adalah pendakwah pertama dalam Islam setelah Rasul ya, yang pastinya pendakwah pertama dalam Islam. Beliau ini nanti yang diutus oleh Nabi ke Madinah, yang karena satu orang ini penduduk Madinah semuanya masuk Islam kecuali ada beberapa orang Yahudi ya. Jadi Nabi ketika hijrah ke Madinah bukan tiba-tiba saja hijrah ke Madinah, enggak. Beberapa tahun sebelumnya Nabi sudah mengutus satu orang ini, Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah ke Madinah. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ini adalah dai yang syahid gitu ya, dai yang syahid. Beliau ini keturunan pada masa Quraisy, kedua orang tuanya ini orang kaya raya. Orang kaya raya. Ayahnya itu adalah yaitu bin Umar ya, ayahnya Umar berarti ya. Ya, ayahnya namanya Umar. Dia ini dari keluarga kaya raya sehingga Mus'ab bin Umair ketika dia sebelum masuk Islam, dia memiliki perawakan yang cukup dekat. Wajahnya itu hampir sama dengan wajah Rasulullah. Wajahnya hampir sama dengan wajah Rasulullah. Makanya nanti ketika perang Uhud, Ibnu Qami'ah yang membunuh Umar, yang membunuh Mus'ab bin Umair ini mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Karena dikiranya Mus'ab bin Umair ini adalah Rasul. Karena ketampanannya. Jadi Mus'ab bin Umair ini dulunya ketika pada masa Quraisy sebelum masuk Islam,
laki-laki dambaan, Pak. Apa hari ini ya namanya? Laki-laki kalau kemanapun dia pergi itu jadi pusat perhatian. Ya, laki-laki idola. Dari dulu muda ya. Ini laki-laki, tapi idolanya nggak sembarangan. Seluruh orang Mekah itu berharap itu seperti dia. Seluruh laki-laki Mekah berharap kehidupannya seperti Mus'ab bin Umair. Udahlah orang tuanya kaya raya, kemudian baju yang dipakainya itu baju utun gitu ya, dari Yaman, baju kualitas terbagus. Kemudian minyak wangi yang dipakai itu minyak wangi dari Syam. Sampai disebutkan kalau Mus'ab jalan di sebuah, kalau dia melewati sebuah jalan, kemudian ada orang lain lewat jalan tersebut, orang tahu kalau jalan ini pernah dilewati oleh Mus'ab. Lewat apa, Pak? Parfum ya. Nah, parfum kita gimana hari ini? Ya. Jadi begitu apa ya? Menawannya gitu ya. Begitu orang sangat mengidolakan sosok Mus'ab bin Umair ini. Sangat-sangat diidolakan. Gak hanya laki-lakinya saya senang sama dia. Maksudnya pingin seperti dia kedudukannya. Nah, perempuan gak usah ditanya. Pasti semuanya kalau udah Mus'ab bin Umair datang, udah cari perhatian semuanya. Karena ini orang benar-benar sangat udah wajahnya tampan kan Nabi, ketampanan Nabi kan disebutkan kita banyak kenal Nabi yang paling ganteng itu siapa? Tapi coba baca hadis lagi. Ketampanan Nabi Muhammad itu tidak seberapanya. Nabi Yusuf itu tampaknya tidak seberapanya Nabi Muhammad. Nah, Mus'ab bin Umair mirip dengan Nabi Muhammad. Kebayang, Pak? Gantengnya pol gitu hal ini. Nah, kalau kita kan pas-pasan. Udah laku, udah syukur ya. Ini benar-benar beliau sangat dihormati dan mendapatkan kedudukan cukup tinggi. Maka ketika Mus'ab bin Umair, ketika Nabi sudah mulai berdakwah di rumah Arqam, maka satu-satunya sahabat yang masuk Islam tanpa diajak. Kan kalau yang lain diajak gitu ya. Seperti Umar ya diajak, Sayyidina Utsman ya diajak, kemudian Zubair bin Awam diajak gitu, ada yang ngajaknya kan. Mus'ab bin Umair enggak ada yang ngajak. Dia mendengar bahwa Nabi sudah mengajarkan Islam di rumah Ibn Arqam, dia datang dengerin. Setelah dengerin, masuk ke dalam hatinya. Pas nih apa yang diajarkan oleh Rasul, maka seketika itu dia langsung minta izin masuk ke dalam rumah Ibn Arqam dan menyatakan keislamannya. Awalnya dia menutupi keislamannya. Sampai satu hari, karena orang Mus'ab ini orang yang diperhatikan oleh banyak orang gitu ya. Sehingga satu hari ada seseorang lapor kepada orang tuanya mengatakan bahwa Mus'ab udah masuk Islam. Maka seketika itu orang tuanya marah, dipanggilnya Mus'ab dan dikurung di kamar dan semua fasilitas yang dia miliki ditarik. Artinya kalau kita hari ini ya kartu kredit. Kalau kita hari ya kartu kredit, kendaraan, kunci motor, kunci mobil ya. Semua fasilitas ditarik sama orang tuanya. Maka Mus'ab bin Umair ini dia penuh dengan kesabaran menghadapi cobaan awal-awal dia masuk Islam. Karena orang tuanya bukan hanya mengurungnya, tapi dia pun dijaga oleh 2 orang al-gojo, bodyguard gitu. Kalau dia macam-macam dipukulin. Kalau Mus'ab ini macam-macam dipukulin. Sehingga awal-awal masuk Islam Mus'ab bin Umair ini sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh orang itu. Masa ada orang, maksudnya dengan fasilitas yang sudah ada itu udah sangat enak, maunya menjadi nggak punya apa-apa gitu. Tidak dilirik lagi oleh orang banyak. Sehingga Mus'ab di awal dia masuk Islam luar biasa kesabarannya menghadapi ujian, terutama dari orang tuanya.
Namun setelah dia masuk Islam, Mus'ab ini kalau secara umur Mus'ab lebih muda dari Nabi 14 tahun. Berarti ketika Nabi diangkat menjadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40, baru Mus'ab kurang lebih umurnya berapa, Pak? Ini 14 tahun selisihnya. 26, itu masih sangat muda kan? Masih apa? Ya, lagi puncak kegantengan anak muda. Umur segitu kan, umur 26. Pak Faris puncaknya umur berapa? Udah nambah dikit ya. Nah maka Mus'ab sampai Nabi mengatakan seperti ini. Ini menceritakan tentang Mus'ab nih. Ma ra'aitu bi Makkah ahadun ahsan lummah. Aku tidak pernah melihat di kota Mekah seseorang yang paling bagus penampilannya. Bagus penampilan ya, artinya ya wajahnya ganteng, kulitnya putih, bersih gitu ya. Terus wala araku hilan, ya, pakaiannya juga sangat bagus gitu ya. Semua apa fasilitas yang diinginkan oleh banyak orang pada zaman itu dia miliki. Bajunya baju yang kalau orang lihat itu mewah gitu ya. Kalau hari ini agak-agak susah melihat baju mewah kadang-kadang Pak ya. Kadang baju yang biasa aja harganya. Kalau hari ini bukan tampaknya tapi lebih ke mereknya Pak ya. Kadang tampaknya ya hampir sama seperti baju-baju biasa gitu. Tapi kalau udah lihat merek baru orang ngerti, oh ini mahal nih gitu. Pada masa itu kelihatan kemewahannya ya, dari baju utun dari Yaman yang dia pakai, sehingga orang ingin sekali memiliki gitu ya. Kalau udah lihat dia pasti ingin memiliki barang tersebut. Kemudian wala ana ma ni'mah min Mus'ab bin Umair, dan aku belum pernah, kata Nabi, melihat orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa seperti ini banyaknya. Jadi kalau secara duniawi Mus'ab ini masa mudanya itu udah dapat semuanya. Namun kita lihat bagaimana setelah ia masuk Islam, Pak. Disebutkan dalam riwayat, diceritakan oleh Sayyidina Ali, aku datang ke masjid lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit. Baik, Pak. Seorang dulu yang punya pakaian yang begitu mewah gitu ya, tapi ketika dia masuk Islam, dia melepas itu semuanya, meninggalkan itu semuanya. Bahkan bukan hanya bajunya yang biasa sederhana, tapi bahkan ada bolongannya gitu, ada tambalannya. Disebutkan ada 2 tambalan dalam bajunya tersebut. Maka padahal sebelumnya dia itu termasuk pemuda Mekah yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi melihatnya, beliau menangis karena teringat bagaimana kedudukan Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Bagaimana gak menangis, Bang? Menangis beliau bukan apa ya? Menangisnya Rasul karena melihat bagaimana beratnya rintangan yang dilewati oleh Mus'ab untuk keteguhan dalam Islamnya. Ya, sehingga dia tinggalkan semua fasilitas tersebut. Ya, maka Nabi bersabda, Nabi bertanya kepada para sahabat, antumul yawma khairun am idza ghudiya ala ahadikum bijafnah min khubzin wa lahmin faqulna nahnu yawma idzin khairun nukfal mu'nah wa natafarrahu lil ibadah faqala bal antumul yawm khairun minkum yawma idzin. Bahwa Nabi mengatakan, Nabi nanya nih, apakah kalian pada hari ini lebih baik atau ketika salah seorang dari kalian diberi makanan atau diberi makanan satu nampan roti dan daging? Maka kami menjawab, pada hari itu kami lebih baik. Artinya Nabi bertanya, kapan kondisi kalian lebih baik?
Apakah ketika dikasih makanan dan daging satu nampan? Iya Nabi. Kalau kami dikasih makanan satu nampan berisi daging, itu kondisi kami pasti baik. Dalam artian apa? Karena ini memang sahabat-sahabat yang serba kekurangan selama ini. Kemudian maka kami menjawab, pada hari itu kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi beribadah. Maka Nabi bersabda, ini poinnya Pak. Tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Maksud Nabi apa? Nabi ingin menyampaikan kondisi kita setelah beriman itu jauh lebih baik daripada kondisi kita sebelumnya. Walaupun sebelumnya kita dengan kemewahannya, dengan kedudukannya, dengan penghormatan orang kepada kita, maka kondisi itu, tetapi kalau belum beriman itu nggak ada apa-apanya. Maka ketika seorang beriman, kondisi kita hari ini pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya Pak ya. Mungkin saya mohon izin Pak, minggu depan seminggu saya ada tugas keluar kota, baru balik hari Minggu depan lagi. Karena besok nih berangkat, Minggu malam berangkat, nanti baru balik hari Minggu depannya lagi. Insyaallah mungkin ketemu lagi nanti seminggu setelah ini Pak ya, untuk sirah dan juga untuk tadarus yang buat malam Sabtu. Tapi tetap lanjut aja Pak Amri yang untuk tadarus. Tapi kalau sirah Pak Amri mau gantiin boleh Pak. Materi kehidupan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.